Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas Sistem Informasi Bisnis F akan menyampaikan materi terkait Enterprise Management Information System. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sevita Astriana Rahmawati, NIM 1903211000076. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani ketiga teman saya yaitu Yunita Eka Diah Pratiwi, NIM 1903211000072, Salsa Salsabila, NIM 1903211000075, dan Vita Mami Mardatila, NIM 1903211000083. Untuk topik pembahasan pada materi kali ini yaitu pengertian Enterprise Information System, tujuan Enterprise Information System, contoh Enterprise Information System, batasan-batasan Enterprise Information System, karakteristik dari Enterprise Information System, dan keuntungan kelemahan Enterprise Information System. Langsung saja ke pengertian. Enterprise Information System adalah platform teknologi yang bisa menyatukan semua informasi dari berbagai bagian menjadi satu informasi secara logikal, sehingga perusahaan atau organisasi mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan mudah. Tujuan dari Enterprise Information System yaitu yang pertama, mengumpulkan dan menyebarkan data ke seluruh proses yang terdapat di sebuah organisasi. Yang kedua, menyediakan data yang digunakan manajer untuk membuat sebuah keputusan dalam merencanakan dan mengendalikan proses bisnis. Dan yang ketiga, menyediakan pengawasan dan penelusuran di tingkat perusahaan yang efektif dan tepat waktu. Selanjutnya yaitu terkait contoh Enterprise Management Information System. Yang pertama, ERP, Enterprise Resource Planning, adalah sistem yang memungkinkan manajemen atas seluruh sumber daya manufaktur yang berasal dari area manufaktur. Yang kedua, ERM atau biasa disebut dengan Enterprise Risk Management, merupakan suatu proses untuk mengelola risiko-risiko perusahaan secara menyeluruh yang dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga, CRM, Customer Relationship Management, merupakan suatu pendekatan sistematis dalam memanfaatkan informasi dan komunikasi untuk membangun hubungan yang berkesinambungan dan saling menguntungkan dengan pelanggan. Yang keempat, SCM, Supply Chain Management, merupakan sebuah proses yang kompleks yang memerlukan koordinasi banyak kegiatan sehingga pengiriman barang dan jasa dari pemasok sampai ke pelanggan dilakukan secara efisien dan efektif bagi semua pihak yang terkait. Nah, selanjutnya yaitu sistem informasi dengan domain informasi seluruh bagian perusahaan baik dalam satu lokasi maupun di lokasi yang terpisah. ACE ini sebenarnya merupakan pengembangan dari konsep yang sudah ada yaitu Executive Information System dan DSS yang diperluas untuk domain seluruh perusahaan. ACE mempunyai batasan-batasan sebagai berikut. Yang pertama, Corporate Wide System. Cakupan dari ACE adalah seluruh bagian dari perusahaan, sehingga dari satu sistem kita bisa mendapat informasi dari semua bagian, misalnya dari bagian keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan lainnya. Yang kedua yaitu Holistic Information. Informasi yang disajikan adalah informasi yang menyeluruh, tidak per bagian. Informasi jenis ini sangat penting untuk pengambilan keputusan perusahaan secara umum. Yang ketiga, Business Intelligence. Keseluruhan aktivitas dari sistem ini digunakan untuk mendukung kebijakan yang diambil dalam bisnis yang digeluti oleh perusahaan, sehingga penggunaan AI akan meningkatkan Business Intelligence dari penggunaan sistem eksekutif. Baik, selanjutnya mengenai karakteristik Enterprise Information System atau EIS. Terdapat 3 sudut pandang dalam melihat karakteristik tersebut. Pertama, dari sudut pandang kualitas informasi. Dengan menjalankan aktivitas perusahaan menggunakan sistem informasi enterprise, kualitas informasi yang dihasilkan akan lebih fleksibel, benar atau dapat dipercaya, berkala, relevan antar satu bagian dengan bagian yang lain, komplit atau lengkap, dan valid. Yang kedua, dari sudut pandang user interface yang merupakan tampilan visual sistem kepada pengguna dari sistem informasi enterprise ini. Yang pertama, memiliki GUI atau Graphical User Interface yang bagus, di mana dapat berupa jendela, menu, tombol, icon, atau yang lainnya yang didesain agar pengguna lebih mudah dalam menjalankan teknologi sistem informasi. Yang kedua, user interface-nya harus user-friendly, yang artinya dapat mudah digunakan dan dipahami, praktis,
menarik, dan nyaman bagi pengguna. Yang ketiga, memungkinkan akses yang aman ke informasi karena telah dijalankan dalam sebuah sistem. Yang keempat, dapat diakses dari banyak tempat karena telah dapat diakses dalam sistem yang telah terintegrasi, jadi dapat diakses dimanapun. Dan yang terakhir, menyediakan cara pengaksesan informasi yang cepat dan mudah. Karena menggunakan teknologi sistem informasi, maka memungkinkan akses informasi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun pengguna memerlukan informasi perusahaan. Yang ketiga, dari sudut pandang kemampuan teknik dari sistem. Dengan penggunaan sistem informasi enterprise ini, tentu informasi yang ditampilkan dalam bentuk hierarki, yang artinya terstruktur dari pelaporan yang paling atas hingga pelaporan yang paling bawah. Kemudian, penggunaan grafik dan report, yang artinya informasi atau data yang ditampilkan dapat berupa grafik yang memudahkan pengguna dalam membaca fenomena, tren, atau keadaan perusahaan pada periode tertentu. Ketiga, adanya filter, kompres, dan pelacakan data-data kritikal. Dalam mengakses data, akan ada filter dan kompres, sehingga yang keluar adalah data yang diinginkan, yang kemudian dapat memudahkan pengguna dalam membaca dan menganalisis, serta memudahkan pelacakan data-data kritikal. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dari penerapan ACE atau Enterprise Information System. Yang pertama, penerapan ACE ini dapat memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. Kita tahu bahwasanya sebuah organisasi pastilah mempunyai tujuan tertentu. Dalam upaya pencapaian tujuan itu pasti melakukan usaha-usaha. Maka dari itu, penerapan ACE ini dapat memfasilitasi dari usaha-usaha di organisasi tersebut. Yang kedua, ini adalah memfasilitasi akses ke seluruh informasi. Maka dari itu, informasi yang didapat atau informasi yang ingin diakses ini dapat menyeluruh. Selanjutnya adalah keuntungan dari ACE ini adalah meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah menyediakan keuntungan yang kompetitif. Selanjutnya adalah kelemahan dari penerapan ACE ini sendiri. Pastinya dibalik dari keuntungan dari penerapan ACE pastilah ada kelemahan yang terdapat dalam sistem tersebut. Kelemahan dari penerapan ACE atau Enterprise Information System ini yang pertama adalah tergantung sistem. Yang kedua adalah fungsinya ini terbatas dengan desain. Yang ketiga ini dalam penerapannya ini akan mengeluarkan biaya operasional yang tinggi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.